Presentasi dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah kewirausahaan R07 Universitas Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kami dari salah satu kelompok kerja mata kuliah kewirausahaan R07 Universitas Nasional akan mempresentasikan sekaligus mengenalkan plan bisnis model kanvas milik kami yaitu Cahaya Teknik, di mana bisnis kami ini berfokus pada pelayanan jasa servis dan penyediaan spare part mesin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada dalam satu kelompok yang sama dalam pengerjaan plan BMC Cahaya Teknik ini. Yang pertama ada Ivan Satria Putra Laksana, kemudian ada Muhammad Imam Ghazali, Firda Maudi Zahra, Destri Nilasari, dan saya sendiri Nadira Padilla Putri. Kami berasal dari jurusan yang sama, Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Nasional. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Pengertian BMC. Penjelasan singkat mengenai apa itu BMC. BMC, bisnis model kanvas, ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Bisnis model kanvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Sembilan komponen pada BMC. Penjelasan singkat mengenai penyusun BMC. 9 komponen BMC. Yang pertama ada Customer Segment. Customer segment salah satu elemen penting untuk memulai langkah awal untuk menentukan target pasar Anda. Dalam hal ini, pembisnis harus tahu segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Yang kedua ada Value Proposition. Value Proposition menjadi alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang yang perusahaan Anda tawarkan. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cara baru. Yang ketiga ada distribution channels. Sederhananya, distribution channels adalah cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi biaya, layanan, maupun harga produk. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream, aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan. Karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti produk, bahan baku, atau tenaga kerja. Secara umumnya, revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, ada key resource. Merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan, serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, perhatikan semua jenis sumber daya seperti sumber daya manusia, proses operasional, dan pengelolaan bahan baku. Yang ketujuh ada key partnership. Key partnership adalah elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner kunci ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, sudah menjadi hal wajib untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah kelancaran. Yang kedelapan ada key activities. Mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis, yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Selain itu, key activities akan menghasilkan proposisi nilai. Dan yang terakhir ada cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya adalah struktur biaya yang perlu dipantau
dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam perjalanannya untuk mendapatkan revenue. Selain itu, cost struktur membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dilakukan agar Anda dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Cahaya Teknik Machine Service and Spare Part. Visi dan misi Cahaya Teknik. Visinya adalah menjadi penyedia layanan jasa servis dan spare part terbaik, terlengkap, dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah menyediakan layanan dan produk dengan kualitas terbaik, lalu selalu mengedepankan kualitas, ketepatan, dan kerapihan dalam setiap pengerjaan, dan komitmen dalam setiap pelayanan. Plan bisnis model kanvas Cahaya Teknik adalah yang pertama, key partners, terdiri atas toko alat-alat listrik dan spare part, teknisi listrik dan mekanik, dan bengkel. Lalu key activities, terdiri atas pengelolaan sosial media, marketing, serta mencari klien. Lalu case research, terdiri dari teknisi listrik dan mekanik, dan kelengkapan item dan teknologi. Lalu ada value proposition, harga terjangkau, terjamin kualitasnya, kerapihan, dan bermutu. Customer relationship, terdiri atas garansi, email newsletter, serta promo. Channel, terdiri atas kartu nama, sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, serta WhatsApp. Online shop, terdiri atas Shopee dan Tokopedia, serta ada website. Untuk customer segmennya mencakup pabrik, para teknisi, pengusaha alat-alat mesin, serta para pemilik mesin. Untuk cost structure-nya terdiri atas pembelian tools, biaya transportasi, serta pembelian spare part dan cukup sadang. Dan terakhir ada revenue stream yang terdiri atas servis, pembuatan panel, jasa pemrograman, serta penjualan spare part dan kelistrikan. Apa saja yang Cahaya Teknik tawarkan untuk Anda? Kami menawarkan jasa perbaikan, set ulang, memprogram untuk seluruh komponen mesin pada alat yang mengalami kerusakan. Kami juga menyediakan spare part dan beberapa alat penunjang kelistrikan yang dibutuhkan oleh alat-alat tersebut. Spesialis kami berada pada bagian elektrikal dan mekanikalnya. Beberapa alat mesin yang dapat kami perbaiki diantaranya yaitu Heidelberg, Oliver, Ryobi, Roland, Hashimoto, mesin potong, mesin bending, mesin pon, dan lain-lain. Drop it.